Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dimuliakan oleh Allah, dikasih kesempatan lagi untuk menjadi lebih baik, dikasih kesempatan lagi untuk beribadah, dikasih kesempatan lagi untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan pagi hari ini kita berkah dengan ilmu, dimudahkan segala urusan kita, khususnya buat Ibu Uti. Semoga Allah berikan kesembuhan, operasi yang lancar, dan semoga keluarganya juga sabar, dan juga kita semuanya jangan lupa mendoakan beliau ketika kita lagi sujud atau sebelum salam. Karena ketika kita mendoakan orang lain, maka sebenarnya kita sedang mendoakan diri sendiri. Siapa yang mendoakan orang lain? Saudaranya. Ya, di zahril ghaib, tanpa ketahuan, tanpa bilang-bilang. Maka malaikat doanya akan mustajab, dan malaikat akan ada di atas kepalanya sambil mengatakan laka bimislik, kamu pun mendapatkan apa yang kamu minta buat saudara. Baik Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab ensiklopedia salat sampai kepada salat istikharah. Bapak Ibu, kita seringkali dihadapkan pada suatu hal atau kita hendak melakukan sesuatu. Maka memang yang terbaik ketika kita melakukan sesuatu adalah melakukan istikharah. Ya, cuma kita kadang-kadang melakukan istikharah itu dalam perkara-perkara yang besar. Dalam perkara-perkara seperti misalnya jodoh. Padahal perkara-perkara istikharah ini bukan untuk hanya perkara jodoh, tapi perkara apapun. Ya, Anda mau mau sekolahin anak, Anda mau kerja ya di sebuah perusahaan mana, Anda mau pergi kemana, bahkan ketika mau safar bagus istikharah dulu. Ya, jadi istikharah ini bukan hanya urusan jodoh ya, tapi istikharah ini sangat luas. Dalam segala apapun kita dibolehkan untuk istikharah. Ya, mau beli mobil boleh kita istikharah. Ya, ini mobil nanti manfaat apa enggak? Mau beli rumah di mana, istikharah. Ya, jadi istikharah ini dipersempit oleh orang-orang yang entah siapa, seolah-olah istikharah ini hanya untuk urusan jodoh saja. Padahal istikharah ini dalam segala apapun kita bisa istikharahkan. Ya, tapi dalam perkara yang mubah ya. Kalau yang wajib ya harus istikharah, enggak usah istikharah. Seperti saya mau berbakti sama orang tua, istikharah dulu, ya nggak usah itu. Bakti orang tua wajib itu. Saya mau sholat subuh istikharah dulu, ya enggak, sholat subuh mah kewajiban. Tapi saya akan share screen pembahasannya. Salat istikharah. Lanjut Pak Pujo. Ya. Salat istikharah. Hal itu didasarkan pada hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan istikharah kepada kami dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajari kami satu surah dalam Al-Quran. Ini jadi Nabi itu, kata Jabir bin Abdullah, itu mengajarkan istikharah dalam segala urusan, Bapak Pujo. Dalam segala urusan. Jadi bukan hanya urusan yang bersifat jodoh, apapun. Ya, apapun. Ya, misalnya, ya dalam masalah tadi mau beli apa. Tapi dalam perkara mubah. Aduh, saya mau jalan-jalan nih ke luar negeri. Kira-kira ya istikharah. Gitu. Ya, istikharah. Jarang orang istikharah mau keluar negeri kan ya. Ya, karena nafsunya udah jalan duluan gitu.
Ya, apalagi misalnya saya mau bangun rumah tahfiz, istikharah. Saya mau beli mau beli kira-kira nih kalau beli beli mobil nih ya manfaat enggak gitu ya. Maka istikharah. Ya Masya Allah ya, orang-orang dulu tuh istikharah dalam segala urusan. Bahkan Nabi SAW kata Jabir bin Abdullah mengajarkan istikharah dalam segala urusan sebagaimana beliau mengajari kami satu surah dari Al-Quran. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini panjang nih. Iza hamma ahadukum bil amri, jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, wal yarka' rak'atain, hendaklah mengerjakan salat 2 rakaat min ghairil fariidah, di luar salat wajib. Lalu kemudian mengatakan, nah nih jadi gini Pak, Ibu. Jadi salat istikharah itu tidak harus Anda meniatkan istikharah. Bisa saja Pak Pujo ba'diyah duhur, habis ba'diyah duhur salat 2 rakaat. Ya, maka ba'diyah duhurnya sekaligus istikharah. Karena istikharah itu yang beda itu doanya, Ibu ya. Baik, kita lihat hadisnya. Lanjut. Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat di luar sholat wajib dan mengucapkan, Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu, memohon ketetapan dengan kekuasaanmu, dan aku memohon karuniamu yang sangat agung. Karena sesungguhnya engkau berkuasa sedang aku tidak kuasa sama sekali. Engkau mengetahui sedang aku tidak, dan engkau maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, kemudian menyebutkan langsung urusan yang dimaksud, lebih baik bagiku dalam agama, kehidupan dan akhir urusanku, atau mengucapkan, baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang, tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berikan berkah kepadaku dalam menjalankannya. Jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan dan urusanku, atau mengatakan baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang, jauhkan urusan ini dariku dan jauhkan aku darinya. Serta tetapkanlah yang baik bagiku dimanapun kebaikan itu berada, kemudian jadikanlah aku orang yang ridho dengan ketetapan tersebut. Masya Allah. Jadi ini adalah cara ini doa istikharah ya Pak Pujo ya. Ini doa istikharah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, coba kita lihat artinya ya. Jika salah seorang di antara kalian berkeinginan keras untuk melakukan sesuatu, ya Bapak pengen apa, Ibu pengen apa, ya hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat di luar sholat wajib. Jadi tinggal sholat 2 rakaat. Ya, jadi nggak harus apa tadi Pak Pujo, nggak harus niatin istikharah. Yang penting sholat 2 rakaat. Misalnya saya tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid saya baca doa ini, maka tahiyatul masjid saya plus istikharah. Ya. Nah, jadi sholat sunnah 2 rakaat di luar yang wajib, ya. Tapi kalau habis sholat wajib nggak boleh baca istikharah. Ya. Jadi gini, ketika kita menginginkan sesuatu, kita bisa melakukan hal yang bersifat umum. Apa yang bersifat umum? Doa. Doa lagi sujud. Ya, misalnya Pak Pujo mau apa nih? Mau umrah. Ya, mau umrah. Ya, itu boleh istikharah. Ya, istikharah umrah kan sunnah ya. Istikharah. Ya, kan keadaan sekarang umrah ya kan waktunya lama tuh, 12 hari. Karantina 3 hari. Terus nanti pulang 7 hari di karantina. Ya, lebih baik mana nih? Umroh apa uangnya buat buat yang manfaat atau apa? Boleh istikharah. Nggak apa-apa. Ya, jadi istikharah ini untuk perkara yang mubah. Perkara-perkara yang wajib nggak usah istikharah. Karena itu wajib dilakukan. Nah,
dalam istikharah itu setelah sholat 2 rakaat doa deh, ya Allah sungguhnya aku mau. Jadi kalau kita punya keinginan, kita bisa melakukan yang khusus, bisa melakukan yang umum. Kalau yang khusus ya doa ini istikharah. Tapi kalau yang umum ya Pak Pujo bisa doa lagi sholat. Ya lagi sholat misalnya, ya Allah saya mau beli, dalam hati ya, mudahkan aku, berikan aku petunjuk. Apakah aku mau beli rumah lagi? Gitulah ya. Oh, kan rumahnya udah banyak ya. Beli rumah lagi. Atau mau layangan putus, nggak boleh itu mah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki hajat sesuatu bisa melakukan secara umum gitu doa. Lagi sujud dan sebelum salam, antar azan dan qomat. Itu penguat ya Pak Pujo ya. Itu penguat. Ya, yang umum. Tapi bisa melakukan secara yang khusus. Nah, yang khusus itu gimana? Sama kayak tobat. Ya, kalau pengen yang umum ya setiap sujud tobat aja sama Allah. Sebelum salam ya tobat aja. Tapi mau khusus, boleh Anda sholat tobat 2 rakaat. Cuma kalau sholat tobat nggak ada doanya. Nggak ada doa habis sholat tobat, ada doanya nggak usah, nggak ada. Ya, cuma lagi sujud aja banyakin doa. Jadi, nah kalau istikharah beda, dia ada doanya. Dia ada doanya. Apa doanya? Ya Allah. Nah, ini kalau bisa diucapkan memakai bahasa Arab dulu ya Pak Pujo ya. Ya, karena ini kita dapat pahala sunnah. Ya Allah, sungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Oh, ilmu Allah kan luas. Terlalu banyak ilmu Allah itu. Maka kita nggak tahu loh, urusan kita ini nanti ke depan bisa baik atau enggak, betul nggak? Ya, kira-kira urusan kita ini nanti berabe apa enggak? Ya, jadi berapa banyak urusan-urusan kita yang kita anggap kita bisa tanganin ternyata jadi berat. Ya, tiba-tiba urusan polisi, bisnis sama teman, tiba-tiba malah berantem. Nah, inilah. Ya, jadi istikharah ini sangat-sangat mulia. Benar-benar kita ini fakir. Kita ini nggak tahu masa depan. Ya, kita ini nggak tahu apa yang terjadi dari sebuah urusan di masa yang akan datang. Ya, bisa jadi sekarang fine-fine aja urusannya, ternyata ke depan ribut. Maka kita nggak mau kayak begini-begini. Oleh karena itu, ya Allah, sungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Tuh. Karena yang punya ilmu masa depan, yang gaib cuma Allah. Maka kita minta kepada Allah. Memohon ketetapan dengan kekuasaanmu. Ya, dan aku memohon karuniamu yang sangat agung. Karena sesungguhnya engkau berkuasa, sedang aku tidak kuasa sama sekali. Siapa yang bisa mewujudkan keinginan kita kecuali Allah? Siapa yang tahu bahwa ke depan akan ada urusan berabe, ya, akan ada masalah ke depan kecuali Allah. Kemudian engkau mengetahui sedang aku tidak, engkau maha mengetahui yang gaib. Ya Allah, jika engkau, nah di sini urusannya nih Pak Pujo. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, nah sebutin teh urusannya betul. Ya, urusan ini. Ya, kemudian disebutin tuh apa urusannya. Lebih baik bagi diriku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau mengucapkan baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang. Tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. Masya Allah. Ya, kalau memang yang mau kita beli, kalau memang yang mau kita lakukan, kalau memang itu pasangan baik, ya, dari agama, kehidupan, kemudian masa yang akan waktu dekat dan yang akan datang, maka minta kepada Allah apa? Ya, mudahkanlah tuh. Tetapkanlah ia bagiku dan mudahkanlah ia untukku. Kemudian berikanlah berkah kepadaku dalam menjalankannya. Jadi banyak kebaikan. Ya. Jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, ya, kehidupan dan akhir urusanku, atau mengatakan baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang,
Kalau memang urusannya ini bakalan jelek, apalagi nanti di masa yang akan datang. Kalau urusannya ini ternyata bakalan tidak berkah, ya, maka apa? Jauhkanlah urusan itu dariku dan jauhkan aku darinya. Serta tetapkanlah yang baik itu bagiku dimanapun kebaikan itu berada. Kemudian jadikanlah aku orang yang ridho. Nah ini Pak. Jadi kalau udah ditetapin, ya ridho dalam ketetapan tersebut. Ya, udah istikharah, ya tiba-tiba dikasih jawaban, tapi kagak ridho dalam menjalankannya. Ya, nah ini dalam riwayat lafaz lain, kemudian jadikanlah aku orang yang ridho kepadanya. Ini doa yang begitu luar biasa bahwa seorang hamba memang nggak bisa apa-apa, kita nggak ngerti ilmunya, kita nggak ngerti masa depan kayak apa, kita nggak ngerti yang gaib kayak apa, kita ini lemah, nggak punya kekuasaan, maka serahkan urusanmu kepada yang menguasai, ya kepada yang maha tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara sholat istikharah. Kemudian Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih untuk berpendapat, lanjut Pak, bahwa seorang muslim itu boleh mengerjakan sholat istikharah pada waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat dalam urusan yang akan hilang jika ditunda-tunda sampai waktu yang dibolehkan. Misalnya habis asar boleh sholat istikharah, nggak apa-apa. Ya, habis apalagi habis subuh boleh, nggak apa-apa. Apalagi kalau ditunda-tunda bisa bahaya. Ya, bisa aduh, suara doa ya gitu. Tapi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, inilah tentang sholat istikharah. Nah, kita akan coba lihat secara dalam tentang masalah istikharah. Tadi sudah saya bahas bahwa dari sahabat Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngajarin sholat istikharah dalam setiap perkara atau urusan yang dihadapi. Ya. Nah, sekarang hadis di atas, hadis yang tadi pertama dibaca, merupakan hadis yang agung karena di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya apabila menemui suatu perkara atau urusan, maka hendaknya melakukan salat istikharah. Namun yang menjadi poin bahasan kali ini adalah dua hal saja. Gitu ya. Apa itu? Yang pertama, Nabi mengajarkan salat istikharah dalam setiap perkara. Jadi tidak benar ada anggapan bahwa salat istikharah hanya dilakukan terbatas untuk urusan yang meragukan. Ya, jadi yang berkembang di masyarakat, istikharah itu kalau ragu-ragu. Padahal mau yakin ke, mau ragu ke, ya istikharah. Sehingga ia perlu melakukan salat istikharah, ya. Kemudian kedua, lanjut Pak. Kedua, sebagian orang salah paham dalam melaksanakan salat istikharah. Sebagian dari mereka melakukan salat istikharah ketika dihadapkan kepada pilihan yang sulit atau meragukan. Padahal ini kurang tepat. Karena yang tepat adalah ketika seseorang telah mantap hatinya dengan keputusan yang ia ambil dalam urusan yang dihadapinya. Tapi intinya mau apapun perkara bagus istikharah, ya. Tapi tadi kalau nggak mau istikharah ngapain Pak? Doa secara umum, ya, antara azan dan qoma, apa tadi lagi sujud sebelum salam, masih nggak yakin juga istikharah, ya. Apakah hikmahnya ketika sholat istikharah dilakukan saat hati telah mantap? Nah, hati udah mantap nih Pak. Apakah masih harus istikharah juga? Kan udah mantap. Saya mau kerja di A, ya saya mau kerja di sini nih. Udah mantap nih, udah wawancara dan lain-lain. Nah, apakah perlu istikharah juga? Satu, jika seseorang telah mantap dengan satu urusan, maka ia memohon kepada Allah. Apabila urusan tersebut baik dan diridhai Allah, maka Allah akan mempermudah jalannya untuk mendapatkan perkara tersebut. Walaupun udah mantap Pak, tetap istikharah. Saya mau kerja di sini nih Pak Ustadz nih, ya di Dubai. Kira-kira gimana Pak Ustadz? Saya udah mantap banget sih, kayaknya saya ambil deh kerja di Dubai deh. Ya, tetap istikharah, walaupun sudah mantap. Kenapa? Supaya urusannya dipermudah jalannya.
Ya, jadi udah mantap, mudah-mudahan jadi lebih mantap lagi dan Allah mudahkan jalan untuk kesananya. Ya, jadi istikharah itu jadi mempermantap gitu loh. Mempermantap, mempermudah, memperlancar. Ya, dua. Lanjut Pak. Jika perkara tersebut tidaklah baik baginya, Allah akan mendatangkan penghalang dan pencegah baginya, sehingga ia akan dicegah untuk melaksanakan urusan tersebut. Jadi bisa jadi Pak Pujo udah mantap. Ya, udah mantap pokoknya dah. Pokoknya markotop, nah, udah top markotop. Pokoknya udah benar-benar deh. Saya akan kerja di Dubai. Begitu istikharah, ternyata Pak Pujo beranggapan baik, tapi Allah lebih tahu apa yang nanti akan terjadi. Maka kalau ternyata itu tidak sesuai dengan keinginan Allah, maka Allah akan datangkan penghalang dan pencegah. Udah mantep banget ini, udah siap, udah survei, udah wawancara, tiba-tiba Allah kasih penghalang-penghalang. Orang tua Pak Pujo tiba-tiba nggak ridho, nggak mau anak saya jauh-jauh. Tiba-tiba istri juga nggak mau ikut. Loh, ya tiba-tiba ya ada hal-hal yang tanpa dugaan. Jadi istikharah untuk perkara yang mantap, bisa jadi istikharah itu akan mempermantap dan memperlancar. Dan bisa jadi mantap menurut dirimu, bagus menurut dirimu, tapi belum tentu bagus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat ada satu ayat. Fa'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Ya, sebenarnya Pak Pujo kan tadi kalau kita bicara tuh mantep. Nah sekarang misalnya Pak Pujo benci banget dah. Aduh, saya nggak bisa ada kerja di situ dah ya. Udah gajinya kurang gede gitu ya, tapi nggak ada pilihan. Ya udah dah, saya istikharah. Maka kalau memang ternyata bagus menurut Allah, ya Pak Pujo dimudahkan masuknya. Tapi ternyata udah menurut Allah jelek, ya maka akan digagalkan. Ya, maka jadikanlah Allah itu sebagai wali kita, sebagai sebagai sandaran kita. Jadikanlah Allah sebagai tempat kita mengadukan segala urusan kita, yaitu dengan cara istikharah. Jadi boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Kita nggak suka, tapi ternyata itu bagi Allah baik. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Menurut Anda baik, menurut Anda bagus, tapi menurut Allah nggak bagus. Maka dengan istikharah bisa Allah gagalkan itu. Ya, nah inilah walaupun sudah mantap, tetap istikharah. Maka bisa jadi akan dipermantap lagi dan dipermudah. Tapi kalau ternyata Anda sudah mantap, tapi tetap istikharah, ternyata bagi Allah itu urusan bakalan jelek, maka Allah akan gagalkan kemantapan itu. Allah akan gagalkan segala yang dipermantap itu. Sehingga akhirnya Pak Pujo tidak bisa mendapatkan pekerjaan itu, dan inilah hasil istikharah. Makanya poin yang kedua ini harus ditambah apa Pak? Tadi ridho ya Pak ya? Ridho. Jangan sampai ngapa ya gagal mulu ya? Ngapa ya gagal mulu ya? Lalu kan udah istikharah. Kalau gagal mulu ya berarti emang kagak boleh. Ya, gitu. Kemudian ini poin yang pertama, jadi salat istikharah tetap dilakukan walaupun hati telah mantap pada pilihan. Dan ingat, pilihan yang terbaik adalah pilihan yang Allah berikan. Dan bisa jadi tadi ayat Al-Baqarah 216, bagi kita baik tapi bagi Allah tidak. Ya, bagi kita
buruk, tapi bagi Allah bisa jadi itu baik. Maka kita serahkan kepada yang memiliki segala urusan. Kemudian hasil istikharah. Hasil istikharah. Hasil istikharah itu apakah harus melalui mimpi? Ya, ini tersebar di masyarakat ya Pak ya? Ya. Saya ngambil minum dulu. Boleh dibaca Pak? Hasil istikharah melalui mimpi. Apakah mimpi yang sama dapat dikatakan sebagai jawaban dari istikharah? Ya, jawaban dari sholat istikharah sebenarnya sudah tertera dalam doa istikharah itu sendiri. Apa tuh? Jadi sebenarnya jawaban dari sholat istikharah itu bukan mimpi ya, nggak ada. Istikharah itu jawabannya mimpi. Ya, karena beredar di kita, istikharah nanti mimpi jawabannya, bukan. Dan jawaban dari sholat istikharah ya ada di istikharah sendiri. Doanya apa? Nih lihat doanya. Ya Allah, lanjut Pak. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagiku dalam urusan dunia dan akhiratku, atau baik bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkanlah untukku dan berkahilah ia untukku. Jadi jawaban istikharah itu kalau ternyata, jadi gini, habis istikharah ngapain Pak Ustadz? Kerjain yang mau kamu kerjain. Ternyata mudah, lancar, ya, itulah jawabannya. Allah mudahkan semuanya. Ya, dan sebaliknya lanjut, ya Allah. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa perkara tersebut jelek bagi agama, kehidupan, dan akhir urusanku, atau jelek bagiku dalam urusanku di dunia dan akhirat, maka palingkanlah ia dariku, dan palingkanlah aku darinya. Dan takdirkanlah yang terbaik untukku apapun keadaannya, dan jadikanlah aku ridho dengannya. Baik. Jadi kalau memang, jadi hasil istikharah bukan lewat mimpi, tapi dari kemudahan dan kesulitan yang dihadapi. Ternyata mudah, berarti memang diridhoi oleh Allah. Ternyata sulit, maka memang tidak diridhoi oleh Allah. Ya, tapi bukan berarti apa sih Pak? Bukan berarti akhirnya baru sulit sedikit. Pokoknya sulit dan benar-benar sulit gitu loh. Ya, jadi jangan begini Pak. Waduh, kayaknya susah nih. Kayaknya jawabannya nih, jangan dulu gitu lah. Itu namanya putus asa, itu namanya gitu lah. Udah kerjain aja dulu. Kerjain, mantepin. Ternyata mudah, berarti memang gampang. Ternyata sulit, berarti memang tidak boleh. Ya. Kemudian artinya lanjut Pak, Artinya ketika pilihan yang Anda curhatkan kepada Allah melalui sholat istikharah tersebut adalah baik, maka Allah akan mudahkan jalan untuk mewujudkannya, dan Allah akan menjadikan hati Anda lapang untuk menerima pilihan tersebut. Bisa jadi Pak Pujo dapat masukan dari orang. Ya, akhirnya udah urusannya dimudahin, dapat berita dari orang, ya, jadi tambah yakin, jadinya lapang dalam menerima pilihan tersebut. Ya, inilah jawaban salat istikharah. Kemudahan yang didapat dalam proses mewujudkan suatu pilihan. Kelapangan dada dan ketentraman jiwa untuk condong pada suatu pilihan. Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, inilah hasil istikharah. Satu, kemudahan atau kesulitan. Ya, dalam mewujudkan suatu pilihan tersebut. Kalau memang sulit ya berarti nggak bisa. Kalau memang mudah berarti maka itu berarti boleh. Nah, yang kedua ini Pak, kalau ternyata memang bisa, lapang dada jalanin. Ketika nggak bisa pun, lapang dada juga nerimanya. Ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, lanjut Pak.
bila seorang telah melaksanakan sholat istikharah, pilihan yang menenteramkan hati dan kemudahan yang ia dapatkan dalam mewujudkan pilihan tersebut, maka itulah yang menjadi pilihan Allah untuknya. Baik, ya, jadi pilihan yang menenteramkan hati, kemudian yang ia dapatkan dalam mewujudkan pilihan tersebut, itulah pilihan Allah untuknya. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, apabila seorang sudah melakukan sholat istikharah untuk memantapkan suatu pilihan, kemudian dadanya merasakan lapang pada pilihan tersebut, ini adalah tanda bahwa pilihan itulah yang menjadi pilihan Allah Ta'ala. Ya, pokoknya jadi lapang menerimanya atau lapang untuk tidak menerimanya. Ya, lapang menerimanya karena ternyata mudah semuanya, kemudian ternyata sempit, ya, ternyata susah, maka itu pun juga lapang dalam menerimanya. Tapi bagaimana dengan mimpi? Ya, mimpi bukanlah syarat terjawabnya istikharah. Membatasi jawaban istikharah hanya dengan mimpi, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang adalah tidak benar. Artinya bila tidak ada mimpi, ia menyangka istikharah yang ia lakukan tak membuahkan hasil. Bila ada wangsit melalui mimpi, berarti istikharahnya manjur. Karena mimpi tidak semuanya benar, ada mimpi bawaan dari syaitan, dan ada yang pengaruh perasaan. Tidak semua mimpi adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, orang mimpi kan ada karena perasaan sebelum tidur, Pak. Ada juga orang mimpi karena dari setan, ya. Ada juga mimpi karena ya Allah sedang memberikan dia petunjuk. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, mimpi itu ada 3 macam. Yang pertama, bisikan hati, haditsun nafsi. Yang kedua, wa tahwifus syaitan, ditakuti oleh syaitan. Yang ketiga, ya, wa busyra minallah, dan kabar gembira dari Allah. Nah, ini macam-macam apa? Macam-macam mimpi. Jadi ada bisikan jiwa, bisikan perasaan, maaf. Ya, perasaan sebelum perasaan sebelum tidur, ya, atau memang itu dari setan, kemudian kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mimpi yang bersumber dari Allah Azza wa Jalla mungkin bisa menjadi jawaban istikharah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lam yabqa minan nubuwati illal mubasysyirat." Kenabian tidak ada lagi selain berita gembira. Apa yang dimaksud dengan berita gembira, tanya para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, mimpi yang baik. Jadi bisa saja, tapi bukan suatu kepastian. Ya, yang pasti itu dimudahin aja urusannya. Yang pasti itu lapang aja jalaninnya. Tapi kalau mimpi bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ya, makanya kalau memang Allah berkehendak lewat mimpi, jawaban istikharah bisa saja. Ya, karena mimpi itu ada berapa tadi? Ada 3 tadi. Perasaan sebelum tidur, bawaan dari syaitan, yang ketiga memang kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, namun ya, nah ini dia nih, ya. Boleh dibahas, Pak. Apa kriteria mimpi yang seperti ini? Dokter Mustafa. Dr. Mustafa di Al-Buha, salah seorang ulama bermazhab Syafi'i, dalam Takhlik untuk Sahih Bukhari dijelaskan mimpi ini adalah mimpi yang berisi sesuatu yang baik dan menggembirakan kaum muslimin. Bila kita hubungkan dengan 2 jawaban istikharah di atas, mimpi seperti ini termasuk lapangan dada untuk melanjutkan pilihan. Namun untuk mengetahui mimpi itu apakah mimpi baik, yakni yang datang dari Allah atau bukan, kita perlu berkonsultasi kepada ulama atau ustadz yang memiliki ilmu pengetahuan tentang takbir mimpi dan akidahnya lurus. Bila tidak, dikhawatirkan terjatuh kepada khurafat. Kalau masih bingung, memang jawabannya dari mimpi, ya bagus dikonsultasikan. Sama ustadz, sama ulama yang ngerti. Cuman saya nggak tahu hari gini apa ada orang yang bisa kayak Nabi Yusuf gitu loh, yang bisa mengetahui tabir mimpi gitu loh.
Jika tidak menemukan yang layak untuk berkonsultasi tentang mimpi, sebaiknya kita abaikan saja. Ya, karena pada dasarnya mimpi tidak bisa dijadikan pijakan urusan duniawi, apalagi agama. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau memang Ibu nggak ada orang yang bisa nafsirin mimpi Ibu secara keilmuan, ya, saya nggak tahu, kayaknya saya belum nemuin tuh ada Ustadz Sunnah yang bisa tabir mimpi. Maka kalau memang nggak bisa nemuin, bingung dengan mimpinya, ya sudah, abaikan saja. Ya, karena mimpi tidak bisa dijadikan pijakan urusan duniawi, apalagi agama. Oleh karena itu, yang pasti jawabannya adalah bukan dari mimpi, tapi dari kemudahan yang dia dapatkan setelah dia istikharah. Ya, kemudian dan dia menerima dengan lapang dada. Ya, kemudian juga kalau memang susah, sulit, berarti itu jawabannya. Dan dia pun harus lapang dalam menerima ketetapan itu. Karena kan dia mintanya sama Allah. Ya. Dan kalau ternyata dari mimpi bisa saja, akan tetapi tentunya banyak hal yang meragukan dari mimpi ini. Ya, karena kita nggak tahu ini mimpinya nih apa maksudnya. Maka dikonsultasikan, ternyata nggak ada, ya sudah, abaikan saja mimpinya. Kemudian apa gunanya istikharah jika semua perkara telah ditakdirkan sebelumnya? Nah, ini ada orang kadang-kadang, kalau memang udah ditakdirin, ya udahlah, ya kita nggak usah sholat istighorohan, kan takdir udah ditetapkan. Ya berarti kayak orang ini, Pak, kayak orang mau punya anak gitu loh, ya nggak usah kawin lah. Kalau memang kita udah punya anak, gimana? Itu kan harus nikah tentunya. Ya, jadi intinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, Allah telah menakdirkan sesuatu untuk kita, akan tetapi manusia disuruh untuk berusaha. Makanya disuruh kita berdoa. Umur kita kan udah dipatok, kan Pak? Tapi kita disuruh silaturahim, betul? Kita disuruh silaturahim supaya manjangin umur. Ya, jadi intinya kerjain aja apa yang memang diperintahkan. Ya, dan ingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya. Nih lihat nih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Kita sedikit bahas nih. Karena kadang-kadang ada orang yang ngapain doa, ya. Allah kan tahu apa yang kita minta, betul nggak Pak? Ngapain doa, kan Allah tahu apa yang kita minta. Ya, nah, sedangkan Allah nyuruh kita untuk berdoa. Nah, ada orang yang ngajinya itu kagak jauh ngajinya, sehingga akhirnya kalau minta sama Allah mah, yang nggak usah yang gede-gede, yang kecil-kecil, yang gede-gede aja. Kalau berdoa mah, ya nggak penting, yang penting usaha, kan gitu. Makanya Allah telah menjadikan doa sebagai sebab meraih apa yang diharapkan. Tuh, kan istikharah itu kan bedanya di mana Pak? Doanya. Ya, istikharah itu kan bedanya di doanya. Nggak ada surat tertentu ya. Nggak ada doa tertentu ya. Nggak ada, kalau Bapak, jadi kalau istikharah ini nggak ada surat tertentu maksudnya. Kan ada, jangan sampai gini. Kalau mau sholat istikharah, rakaat pertama baca ini sekian, rakaat kedua baca ini, nggak ada itu kayak begitu. Jadi sholat istikharah ya bebas saja, yang penting 2 rakaat. Mau baca surat apa terserah, yang penting tentu baca Al-Fatihah. Dan doa habis sholat ya langsung ini tadi. Doa istikharah itu bedanya di doanya. Nah, sedangkan doa adalah perintah Allah. Kita lihat. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya, kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, demikian pula halnya dengan istikharah. Allah telah menetapkan takdirnya, di mana banyak tergantung dengan doa dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka suatu keinginan tidak tercapai tanpa ada sebab, yaitu doa, di samping sebab fisik lainnya. Jadi intinya Allah sudah menentukan takdir, tapi kita juga harus harus melakukan usaha seperti mendapatkan anak misalnya.
Ya, kita sudah ditetapkan untuk seorang manusia maka harus didahului dengan pernikahan. Bagaimana punya anak kalau kagak nikah, Pak? Udah nggak usah kalau kita apa? Jadi ya, penting usaha itu, ya. Harus ada hubungan badan, ya. Tidak mungkin terjadi suatu tanpa sebabnya, ya. Dan makanya ada hadis yang indah nih. Nah ini buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin sudah kadung terlanjur, anak punya pilihannya, ya kan? Ternyata anak pilihannya nggak bagus. Nah, ini bisa menjadi doa itu bisa menjadi sebuah apa ya? Sebuah solusi. Kita lihat di sini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, boleh Pak? Sesungguhnya doa bermanfaat terhadap apa yang sudah diturunkan dan yang belum diturunkan. Hendaklah kalian berdoa, wahai hamba. Maksudnya inna doa yanfa mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi, Pak. Ya. Yang sudah terjadi, udah tinggal doa. Ya, yang belum terjadi juga doa. Maka jangan mikir bahwa doa itu kalau udah terjadi yang nggak perlu doa lagi, ya salah. Jadi doa bisa bermanfaat untuk hal yang sudah terjadi. Misalnya, Anda sudah terjadi kan pernikahan, betul? Ya, sudah terjadi pernikahan dan lain-lain dengan pasangan. Ya sudah, ya berdoa terus. Oh ternyata pasangannya Pak Ustadz, ya ini kurang soleh, gitu loh. Ya sudah doa lagi terus. Mudah-mudahan Allah solehkan. Aduh Pak Ustadz, anak saya milihnya pemuda kayak begitu lagi. Saya udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Ya sudah doa aja, udah terjadi kan pilihannya. Mudah-mudahan tuh pemuda nanti disolehkan oleh Allah. Mudah-mudahan tuh pemuda akhirnya dapat hidayah. Maka doa ini bermanfaat baik apa yang sudah terjadi ataupun belum terjadi. Maka kenapa istikharah ini isinya doa, Pak? Ya, istikharah ini isinya doa. Salat 2 rakaat, mau apa saja yang penting salat sunnah. Kalau Anda mau khususkan juga boleh salat istikharah dikhususkan niatnya. Kalau nggak mau ya udah habis ba'diyah duhur langsung baca doa istikharah. Lihat deh doanya begitu indah tadi sudah kita bahas. Maka doa mukhul ibadah. Doa adalah sumsumnya ibadah. Ya, bahkan ya doa tidak ada ya yang kita lihat betapa tidak ada yang lebih utama kecuali doa. Coba lihat di salat kan artinya doa juga. Ya. Makanya doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Sesungguhnya doa bermanfaat terhadap apa yang sudah diturunkan dan apa yang belum diturunkan. Yang sudah terjadi, doa. Yang belum terjadi, apalagi doa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan hebatnya doa, nah ini nih, hebatnya doa nih. Ibnu Qayyim dalam Jawabul Kafi, doa merupakan obat yang paling bermanfaat. Ini ia merupakan musuh bagi musibah, Masya Allah. Tuh, doa itu musuhnya musibah. Doa itu musuhnya musibah. Dapat mengobatinya dan mengatasinya, mencegah turunnya musibah atau mengangkatnya atau meringankannya. Ia adalah senjata mukmin. Doa dalam menghadapi musibah ada 3 tingkatan. Jadi sebelum kita bahas tingkatan doa, maka yang harus kita pahami, doa ini merupakan obat yang paling bermanfaat. Musuh bagi musibah. Ya, mengobati dan mengatasi, mencegah turunnya musibah. Atau mengangkatnya, atau meringankannya. Jadi kalau nggak diangkat, ya diringanin, Pak. Ia adalah senjata mukmin. Doa dalam menghadapi musibah itu ada 3 tingkatan. Lanjut, Pak. Pertama, doa lebih kuat dari musibah. Maka dia dapat mengusirnya. Kedua, doa lebih lemah dari musibah. Maka doanya tuh lebih banyak, Pak, lebih kuat. Ya, makanya kalau musibahnya tetap datang, ya bisa jadi doanya lemah. Ya, doanya lemah. Jadi doa lebih kuat dari musibah. Jadi ketika Anda menghadapi suatu musibah,
ya ini ada 3 tingkatan. Doa lebih kuat dari musibah, maka musibah ini bisa pergi. Ya, maka banyakin doa, maka zikir pagi sore itu doa, zikir habis sholat doa, baca Quran juga doa. Ya, kalau mau secara khusus antara azan dan qomat doa, lagi sujud doa, sebelum salam doa. Makin banyak doa, makin banyak musibah yang pergi. Ya, tapi kedua, doa lebih lemah dari musibah, maka musibah dapat mengalahkannya sehingga seorang hamba tertimpa musibah. Akan tetapi bisa jadi doa dapat meringankannya walaupun doanya lemah. Tuh, doanya lemah Pak dari musibah. Doanya cuma 40%, musibahnya 60%. Ya, maka musibahnya ngalahin doanya. Ya, akhirnya tuh orang tetap kena musibah. Tapi musibahnya melemah Pak. Karena masih ada doa. Walaupun tadi lemah doanya. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Anda berdoanya jarang-jarang terus kena musibah, maka musibahnya tetap berkurang nilainya. Kenapa? Karena masih ada doanya. Maka mudah-mudahan jadi rajin berdoa nih. Ya. Yang ketiga, keduanya saling berkait, satu sama lain saling mencegah terjadi pada orang tersebut. Bertikai. Ya. Bukan berkait. Keduanya saling bertikai, satu sama lain saling mencegah terjadi pada orang tersebut. Jadi gini Pak, keburuk-keburukan gitu loh. Ya, makanya berantem di atas ya. Ya, mana yang menang nih. Ya, maka yuk banyakin doa ya biar ya Omikron ini segera pergi. Ya, udah banyakin doa biar Ramadan ini bisa kayak dulu lagi. Ya, banyakin doa deh. Biar apa? Biar musibah itu cepat pergi. Ya, maka kalau doanya lebih kuat, maka itu doa akan mengusir musibah. Makanya kata Ibnu Qayyim bahwa doa itu musuh bagi musibah. Doa itu musuh bagi musibah. Ya. Tapi kalau ternyata doanya lemah, musibah tetap datang, tapi sudah dikurangin nilainya. Mungkin harusnya nilai musibahnya berapa persen, tapi yang kenanya berapa persen, karena masih ada doa yang menghalanginya. Yang ketiga, berantem di atas nih, dorong-dorongan Pak. Ya, karena sama-sama kuat. Bahkan Syekh Utsaimin ya menulis sebuah tulisan yang panjang tentang masalah ini, tapi intinya ya Bapak Ibu kembali lagi kepada masalah istikharah, bahwa istikharah ini adalah sholat, akan tetapi bedanya ada doanya khusus. Ya, kalau doa habis sholat duha ada kan Pak ya? Ya, Rabbikfir wa tub alaihi innaka antat tawwabur rahim. Dia doa doa habis witir, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Ada doa apa ya? Doa lagi. Jadi doa ini doa-doa ini yang termasuk yang ada doanya setelah sholat ya, selain yang wajib ya Pak ya, selain sholat witir, sholat duha, doa sholat istikharah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kembali lagi kata Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan istikharah kepada kami dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajari kami satu surah dari Al-Quran. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mau urusan apa saja, apalagi yang berat-berat ya, lakukan istikharah. Dan istikharah ini bukan untuk perkara yang mana pada yang wajib ya. Ya, istikharah ini untuk perkara-perkara yang bersifat mubah, ya, yang bersifat sunnah boleh itu. Ya, misalnya apa tadi mau umroh istikharah dulu, boleh nggak apa-apa. Karena kan istikharah itu umroh itu kan sunnah, ya sunnah. Tapi kalau yang wajib haji, nah itu nggak usah istikharah Pak. Kalau haji mah lihat dari hartanya, ya. Jadi jangan begini mau pergi haji duit udah banyak,
pergi aja, istikharah dulu Pak, istikharah dulu gitu ya. Yaitu kalau yang wajib nggak perlu istikharah karena wajib itu kan perintah, ya perintah. Taib, mungkin sampai sini ada yang mau nanya dulu. Kalau nggak ada, baru kita lanjut ke sholat taubat. Silakan Pak. Punya ada yang menanyakan, di buku saya halaman 507 sholat istiqoroh, tetapi rincian tidak seperti Pak Ustadz, tidak ada di buku, cuma sampai doa saja. Boleh tahu halaman berapa lagi? Udah cuma sampai situ doang, kan saya nerangin lebih tadi. Ya, jadi kalau di buku cuma sampai itu doang, ya. Selanjutnya saya ngambil dari tulisan yang lain, Ibu ya. Lanjut. Ustadz, mohon tanya, apabila seseorang meninggal sedangkan dia tidak pernah sholat walaupun dia seorang muslim, apakah kalau meninggal wajib disolati? Karena ada pendapat tidak boleh disolati karena dianggap kafir. Mohon pencerahannya. Ya, orang ninggalin sholat itu ada 3 model, Pak. Yang pertama, dia memang tidak percaya ada sholat. Dia seorang Islam, lalu dia nggak pernah sholat, memang dia menyatakan nggak ada sholat dalam Islam, maka ini kafir mutlak. Ya, ini nggak boleh disolatin ini. Nggak bisa dapat warisan, ya bahkan nggak boleh dinikahkan dengan wanita muslim. Yang kedua, dia percaya sholat, Pak. Dia percaya sholat. Ada sholat dalam Islam, tapi dia nggak sholat. Ini juga kafir. Ya, nah cuman yang jadi masalah itu kadang ada orang kadang sholat, kadang kagak, itu kan. Ya, kadang sholat, kadang kagak, kadang sholat, kadang kagak. Maka orang ini ya ada yang menyatakan kafir juga, ada yang menyatakan dia fajir fasik. Dia dosanya lebih berat daripada zina, lebih berat daripada membunuh kalau kata Ibnu Taimiyah. Jadi kesimpulannya, ketika ada orang yang poin nomor 1 dan nomor 2 ya Pak ya, 1 dan nomor 2 tadi, maka dia nggak bisa disolatin. Ya, dia nggak bisa disolatin. Ya. Baik, lanjut. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Telah disampaikan bahwa doa adalah senjata orang mukmin. Bagaimana hubungannya dengan takdir atau ketetapan Allah? Kan tadi udah ya. Ya. Ya, sudah nih. Iya kan tadi Ibu, yang tadi udah dibahas kan ya Pak ya, antara doa dengan takdir. Bahkan doa juga adalah takdir. Dan la yaruddul qadha illa du'a, tidak ada yang bisa mengalahkan takdir kecuali doa. Saya ulangi Ibu, ya, dalam Islam itu bukan berarti kita berdoa tapi tidak menjalankan sebab. Takdir sudah tertulis. Akan tetapi kita kan nggak tahu Pak takdir kita sampai mana. Itu satu. Yang kedua, kita kan tidak tahu atas izin Allah tiba-tiba takdir berubah. Ya, kayak contoh misalnya, umur kita kan sudah ditakdir. Tapi kenapa kita disuruh silaturahim? Katanya silaturahim kan dalam riwayat memanjangkan umur. Ya, maka kita jalanin aja silaturahim. Ternyata panjang umur ditambahkan alhamdulillah. Ternyata tidak panjang umurnya, tapi minimal berkah umurnya, Pak. Makanya setahu saya ini salah satu pendapat dari Imam Nawawi. Umur itu ada 2, Pak. Umur yang diketahui Allah dan umur yang diketahui oleh malaikat. Malaikat itu tahu umur kita cuma sekian, 70 misalnya. Tapi tiba-tiba Allah tambahkan umur itu tanpa sepengetahuan malaikat. Bisa nggak, Pak? Bisa, kan? Yang berkuasa siapa? Allah. Jadi malaikat tahunya umur kita ya sekian, 70. Tiba-tiba kenapa jadi nambah? Karena punya Allah kehendak kan. Allah tambahkan tanpa sepengetahuan malaikat. Ada juga yang bilang bukan nambah tapi berkah umurnya. Ya. Nah, kemudian jadi kalau manusia menunggu, makanya
ada orang yang, makanya sahabat bilang begini, ya Rasulullah, apakah kita diam saja menunggu takdir atau kita beramal? Maka Nabi nyuruh ngapain? Beramal. Ya, nah ini. Jadi ada sahabat bertanya, Rasulullah, kita ini nungguin takdir aja, gimana? Takdir aja kita diem aja nungguin takdir, atau kita beramal? Maka beramal. Maka sejak saat itu, sejak Nabi ngomong begitu tuh, maka para sahabat beramal luar biasa. Ya, termasuk Abu Bakar. Getol sekali bebasin budak. Ya. Jadi jangan kayak orang-orang yang ini Pak, yang orang yang semuanya nyalahinnya ke takdir doang Pak. Tapi nggak pakai usaha. Nah, ini kan ada orang namanya orang Qadariyah. Ada aliran namanya aliran apa? Qadariyah. Ada aliran namanya aliran Mu'tazilah. Kalau aliran Qadariyah itu ya sudah, semuanya takdir, kita mau diem aja. Nggak pakai usaha. Yang kedua, Mu'tazilah, nggak ada takdir, semua bagaimana kita. Wah, ini kita ambil tengah-tengah. Kita melakukan usaha dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi sudah saya sampaikan bahwa la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali apa? Doa. Kemudian yang kedua, ad-du'a yanfa'u mimma nazzala wa mimma lam yanzil. Doa itu bermanfaat baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Nah, sekarang efek dari doa apa? Efek dari doa itu 3. Yang pertama, efek dari doa itu Allah kabulkan permintaannya. Yang kedua, Allah ganti dengan yang semisal, Pak. Ya, misalnya, ya, dihindari dari musibah. Dia minta apa nih dia? Dia minta apa misalnya? Minta rizki yang banyak, minta anak yang soleh, ya. Makin banyak dia berdoa, makin banyak musibah yang hilang. Jadi ada 3 efek daripada doa. Perhatikan. 1, Allah kabulkan permintaannya. 2, Allah ganti dengan dihindari dari musibah. Yang ketiga, disimpan Pak di akhirat jadi pahala. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau orang rajin apa tadi? Doa. Kalau nggak dikabulin, dihindari dari musibah. Kalau nggak juga, disimpan di akhirat jadi apa? Jadi pahala. Makanya ibu bisa terbengong-bengong nanti di akhirat. Kenapa? Banyak banget pahalanya. Dari mana ini? Karena doamu yang belum dijawab. Ya. Nah, karena kan Allah Subhanahu wa taala memilih kita yang terbaik. Ya. Ya kan, makanya ada doa-doa yang memang pokoknya ya serahin aja, tugas kita hanya berdoa saja. Ya. Berdoa saja sambil jadi kita lakukan sebab, kita juga berdoa dan kita juga tahu bahwa Allah menakdirkan sesuatu. Nah sekarang Pak Ustadz saya udah berdoa, tapi kok ternyata ya urusannya begini-begini aja. Mungkin ada hikmahnya, Allah punya kehendak dirimu, ya bisa jadi ada sebabnya. Ya, contoh, Nabi kan rajin baca falak, Nabi kan rajin Pak doanya, tapi Nabi pernah kena sihir nggak? Pernah. Ya, jadi ternyata ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Ya Falak An-Nas itu. Nabi kan baca Falak An-Nas, makanya Falak An-Nas ini 2 surat terbaik. Ya, terus apa lagi? Jadi tugas kita berdoa, ternyata dikabulkan alhamdulillah, kemudian ternyata bisa diganti dengan dihindari dari musibah, bahkan yang terakhir disimpan di akhirat jadi pahala. Wallahu a'lam. Lanjut. Ini ada pertanyaan satu lagi tadi. Kalau dalam sujud sholat sudah banyak berdoa, apakah tidak menyalahi kalau habis sholat lebih diutamakan untuk berzikir? Maksudnya yang ditanya apa ya? Maksudnya apakah kalau mungkin habis sholat, zikir saja, tidak usah doa lagi? Ya memang kan kalau habis sholat mah bukan doa, Pak. Habis sholat mah zikir. Ya, jadi Ibu, kalau doa itu ya paling bagus di mana? Lagi sujud, sebelum salam, setiap sujud doa, sebelum salam doa. Nanti habis sholat, Ibu mah zikir aja.
Dan jangan lupa zikir juga adalah doa. Kenapa? Karena kan dalam riwayat sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Alhamdulillah itu apa Pak? Zikir apa doa? Zikir. Zikir kan, tapi dibilangnya sebaik-baik doa. Maka ibu kalau baca subhanallah itu lagi doa sebenarnya. Cuman bedanya apa doa dengan zikir? Kalau doa itu kan kita ngerti permintaannya Pak. Ya, tapi kalau zikir, ya zikir maka Allah yang akan memberikan apa yang terbaik buat dia. Ya, maka contoh nih ya. Saya dikit-dikit bilang Pak Pujo. Dikit-dikit Pak Pujo. Pokoknya contoh-contoh baik Pak Pujo aja. Tapi Pak Pujo senang tuh disebut namanya. Dan kalau orang senang disebut namanya, minimal dia kirim kue tuh Pak. Ya. Minimal dia akan ngapain tuh? Oh, akan apa? Pokoknya senang dah ya. Ya pokoknya saya sedikit-sedikit Pak Pujo. Maksudnya apa? Ini sebuah perumpamaan. Manusia itu senang banget dipuji. Dan kalau dia senang dipuji, dia suka berbuat baik. Nah sekarang yang Anda puji siapa? Allah. Allah. Ya Allah memiliki segalanya. Apa yang enggak Allah kasih? Makanya kita zikir itu ya sama aja kayak doa. Cuma hasilnya, permintaannya ya Allah yang tahu. Ya Allah yang berhak memberitahu. Ya Allah yang berhak memberikannya kayak apa nanti. Kalau doakan kita jelas mintanya apa. Kalau zikir enggak, ya kan subhanallah 33, alhamdulillah 33, kita baca ayat kursi, kulhu, falak, anas, pagi sore kita zikir. Maka zikir ini menghasilkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada zikir-zikir yang memang membawa efek, seperti baca ayat kursi, bisa dihindari dari gangguan syaitan. Apalagi baca bismillahirrahmanirrahim, tidak ada yang membahayakan yang baik di langit ataupun di bumi. Ya, banyak model-model zikir. Jadi kalau habis sholat mah zikir aja. Ya, bukan doa. Lanjut. Ya. Izin bertanya, doa ketika sujud, doa sebelum salam, apakah khusus dilakukan di sholat fardu atau di semua? Nggak ada bedanya sholat wajib sama sholat fardu, Pak. Ya, dalam masalah pelaksanaan bebas, nggak ada bedanya. Kata Syekh Utsaimin, yang bisa dikerjain di sunnah, ya bisa dikerjain yang wajib. Ya, cuma ada beberapa ulama yang memberikan pengecualian untuk sholat sunnah. Apa Pak Ustadz? Di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah ada hal-hal yang hanya boleh dalam sholat sunnah. Contoh, ya, kalau sholat sunnah itu boleh duduk, walaupun tidak sakit. Tapi kalau sholat wajib harus berdiri, kecuali kalau sakit. Jadi kalau sholat sunnah, mau sehat, mau sakit, boleh duduk. Tapi kalau sholat wajib, harus berdiri, kecuali bagi yang sakit. Apalagi Pak Ustadz? Dan yang kedua, dalam sholat wajib nggak boleh satu ayat diulang-ulang, Pak. Kalau sholat sunnah boleh. Contoh, Umar lagi sholat baca, Innama ashku basi wa huzni ilallah. Surat Yusuf ya. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Umar itu baca itu Pak, berkali-kali Umar baca itu sambil nangis. Apa artinya? Aku mengadukan segala keluh kesahku hanya kepada Allah. Itu Umar baca satu ayat doang lagi tahajud. Nah itu katanya nggak boleh kalau lagi sholat wajib. Ya, jadi untuk masalah doa sebelum salam, lagi sujud, nggak ada yang bedain antara wajib dan sunnah ya, sama aja ya, sama aja. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana sikap kita apabila mendapat musibah yang datang tiba-tiba? Apakah tetap berdoa istikharah juga sebelum kejadian tersebut datang? Kalau udah begitu tinggal doa Pak, itu mah. Kalau istikharah itu kan kita belum datang ya Pak ya. Tapi kalau sudah terjadi tinggal apa doa saja. Dan doa tadi, doa itu bermanfaat baik itu sudah terjadi ataupun belum terjadi. Jadi kalau tiba-tiba musibah mendadak datang, maka Anda tinggal banyakin doa saja. Ya, banyakin doa. Kemudian yang bisa diusahakan secara manusiawi ya kerjain.
Ya, misalnya, oh tiba-tiba banjir, ya ngungsi atuh, jangan doa mulu gitu loh. Ya, ya, jadi doa ada waktunya, menjalankan sebab juga ada waktunya. Kemudian tambah satu lagi Pak, sabar terhadap takdir. Ya, karena sabar itu kan ada tiga, sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, yang terakhir sabar dalam menerima takdir Allah. Lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Afwan izin bertanya, jika kita bertobat sudah tidak gibah lagi, apakah dosa akan terhapus dan apakah nanti di hari kiamat akan tetap dihisab dosa yang lalu? Gibah ini tobatnya ada Pak. Tobat gibah ini ada caranya. Yang pertama, gibahnya ini sudah sampai belum sama yang digibahi. Saya ngomongin Pak Pujo misalnya ya, yang jelek tentunya. Nah, tiba-tiba gibah saya nyampe ke Pak Pujo, maka yang harus saya lakukan minta maaf. Ya, yang saya harus lakukan apa? Minta maaf, karena sudah sampai beritanya. Ya, saya minta maaf ke Pak Pujo, dan saya klarifikasi kepada teman-teman yang saya gibahi tentang Pak Pujo. Maaf ya, kemarin tuh masalah Pak Pujo tuh nggak benar. Afwan, saya nggak ternyata beritanya nggak benar. Kemudian karena beritanya udah sampai Pak Pujo, saya minta maaf. Maaf ya Pak, kalau ada kesalahan. Ya kalau Pak Pujo udah dengar, ya minta maaf, ya minta maaf. Kemudian yang kedua, kalau gibahnya belum didengarkan, belum nyampe ke Pak Pujo, maka dia bisa klarifikasi di tempat Pak Pujo dijelek-jelekin, kemudian dia doakan Pak Pujo dalam sholatnya, dalam sujudnya, ya doain. Kalau gibahnya belum sampai, ya. Dan hati-hati, ya, menggibah ini berat hukumannya, ya. Saya juga suka kecewa, ya, dengar dari ibu-ibu dia panitia kajian, tapi suka ngomongin kejelekan ustadz yang dipanggilnya Pak. Ini aduh kasihan, ini nggak boleh ya, ya, apalagi itu ulama ya, hati-hati, ulama itu dagingnya beracun. Ya, maksudnya ulama ini beracun itu apa maksudnya? Hati-hati menggibahinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, gibah ini kalau udah taubat ya sudah. Ya, dosa gibah itu banyak ya, ada 9 kalau nggak salah dosa gibah itu. Ya, ada gibah dengan mata, ada gibah dengan lisan, ada gibah dengan gerakan tadi. Maka ditobatin dan jangan ulangi lagi. Kalau gibahnya sudah sampai, maka dia harus minta maaf. Tapi kalau belum sampai, dia doakan dan dia klarifikasi kepada teman-teman yang dia ikut menggibahinya. Allahu a'lam. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara sholat istikharah jika anak untuk mendapatkan jodoh yang soleh dari Allah Subhanahu Wa Taala dan baik juga untuk anaknya? Bagaimana doanya? Doanya sama aja tadi. Doanya sama aja Ibu. Doanya ya, doanya tuh ya, doanya ini doa khusus ini ya. Ini doanya nggak boleh diganti-ganti. Baik, perhatikan ya. Nah di sini doanya ini baca doa ini ya, doa ini. Kemudian nanti di sini doanya nih ya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu, mohon ketetapan dengan kuasa-Mu. Ini doanya Bu, perhatikan Ibu. Ya, Ibu lihat nih, ini doanya, ini doa istikharah itu nggak bisa ngarang. Doanya udah ada dari Nabi. Ya, mau doa buat jodoh ke, mau doa buat perusahaan ke, mau beli apa, sama aja doanya. Cuma bedanya di sini nih. Ya, yang saya merahin kelihatan Pak Pujo, yang saya kursorin? Ya, kelihatan. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini, nah urusan ini, Ibu sebutin nih apa urusannya. Ibu sebutin nih apa urusan Ibu nih. Ya, saya ulangi, misalnya contohnya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini, anakku, namanya siapa misalnya,
Ya, berikanlah jodoh yang terbaik bagi dia. Ya, dan kami pun keluarga senang menerimanya. Dan bila jodoh itu lebih, nah baru lanjutin nih, lebih baik. Jadi di tanda yang kurung ini, ya di kurung ini sama yang merah nih, ibu doa nih di sini nih. Ini sesuai dengan kebutuhan ibu di sini, doanya apa? Ya, kemudian menyebutkan langsung urusan yang dimaksud. Ya, tuh yang kata tanda kurung ya Bu ya, tanda kurung ya. Lebih baik bagi diriku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusan, kata mengucapkan, baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang, tetapkan hadiah bagiku, dan mudahkanlah ia untukku. Nah, kalau bagusnya yang melakukan ini tuh anaknya, Pak. Ya, yang melakukan siapa tadi? Anaknya. Boleh nggak Pak Ustadz, kalau ibunya yang apa tadi? Ibunya yang istikharah. Tapi ya yang bagus istikharah tuh dulu anaknya. Nah kalau ibunya yang istikharah sama anaknya boleh dua-duanya tuh. Ya. Jadi bilangnya lain berarti. Yang bilangnya gimana? Lebih baik bagi diri anakku dalam agama. Gitu tinggal diganti aja konteksnya gitu loh. Nah kemudian ya, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku dalam agama, kehidupan, dan akhir urusan, atau baik dalam waktu dekat maupun yang akan datang, jauhkanlah urusan itu. Nah, jadi setelah ibu bilang ini urusan ini baik, ya jadi sebutin urusannya. Ya, urusannya apa nih? Sebutin, ya. Nah, jadi nyebutin urusannya di mana, Pak? Di tanda kurung ini nih. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa urusan ini, ada tanda kurungnya kan? Ah, ini isi nih tanda kurungnya ini nih. Apa urusan ibu? Apa masalah ibu? Apa yang mau diminta? Di sini mintanya. Mau urusan anak, mau urusan sekolah, doanya sama. Cuma beda di mana tadi? Di tanda kurungnya. Ya, beda mana tadi? Di tanda kurungnya. Nih tanda kurung saya bedain pakai hijau nih. Di sini nih, tuh. Paham ya? Insya Allah paham ya. Jadi doanya sama aja ya, sama aja. Cuman beda disebutin apa urusannya. Ya, lanjut. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya dari tahun 2020 harus dipasang ring, ada penyempitan. Tapi karena pandemi saya tertunda terus karena dokter-dokter pada cuti. Saya sudah sholat istikharah menurut petunjuk Allah Ta'ala. Sampai sekarang saya masih ragu-ragu. Pak Ustadz, mohon doanya Pak Ustadz untuk kesehatan saya ke depannya dan masih ada pemeriksaan lainnya dulu. Amin. Saya jadi maju mundur. Mohon di-share doa istikharahnya. Doa istikharahnya coba di-share Bu. Ya, coba ada, kalau ada yang punya doa istikharah, Mbak Ica atau siapa yang bisa bantuin. Mbak siapa tuh, Aida ya? Siapa sih? Efda ya. Efda bisa bantuin tolong. Sudah di-share ya? Udah itu Bu. Kalau udah di-share, Ibu tinggal baca ya. Intinya Ibu bisa lakukan satu istikharah, berarti istikharah secara khusus. Ya Allah, kalau memang operasiku baik, ya ini sebutin tuh. Itu secara khusus, tapi secara umum Ibu banyakin doa antara apa? Azan dan qomat, lagi sujud, sebelum salam, ya itu. Nah, nah saya sih ada tuh Dokter Fathul Bari, itu bagus dia juga rajin ngaji, itu bagus, dia dokter jantung. Itu orang kalau mau di ring itu Pak dikasih motivasi dulu. Ya, motivasi itu buat supaya ini Bu biar dekat sama Allah ya. Dia ngaji sama saya juga, itu bagus, dokter jantung di Mayapada kalau salah. Ya. Nah, itu bagus dia tuh untuk saya ketemu sama ibu-ibu yang di operasi jantung sama dia. Itu senang banget karena di sebelum operasi itu disuruh dekat sama Allah. Operasi ini akan memudahkan ibu untuk nanti ibadah. Jadi bukan duit yang ditampilkan gitu loh, tapi motivasi Islam agar ibu ini biar tambah ibadahnya.
Ya, termasuk bapak saya juga dulu pernah ditangani sama beliau. Insya Allah ya, orangnya bagus itu. Lanjut. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah doa Maaf, istighfar boleh dibaca? tadi maaf lupa ibu ini, mudah-mudahan dimudahkan ya urusannya bu ya. Amin. Mudah-mudahan ibu cepat sehat. Kalau memang operasi diberikan yang terbaik, ya mudah-mudahan ibu bisalah ibadah lebih rajin lagi insya Allah. Lanjut. Apakah doa istikharah boleh dibaca dalam bahasa Indonesia karena tidak hafal bahasa Arab? Ya boleh baca bahasa Indonesianya aja. Jadi bandingan begini, doa istikharahnya itu di copy paste Pak. Ya, di copy paste doa istikharahnya, bahasa Indonesianya diambil nggak apa-apa. Kalau bisa saran saya dua-duanya. Baca Arabnya dulu, baru baca Indonesianya. Kalau nggak bisa juga baca Indonesianya. Jadi jangan ngarang bahasa kita, jangan. Ya, jadi kalau ibu nggak hafal baca aja. Ya, kalau ibu apa tadi nggak hafal baca aja. Ya, baca aja. Jadi ibu baca tuh, ya baca doanya. Ya kan ini kan habis sholat Pak ya. Kalau habis sholat kan bisa baca tuh. Jadi ibu udah ada Pak di chatting tadi? Sudah ada kata. Di chatting ibu bisa copy paste, ibu fotokopi, ibu print, ibu laminating, ya, atau ibu taruh handphone, ibu baca setiap habis sholat. Ya doanya jadi jangan ngarang, doanya yang sesuai di sini aja. Cuma beda di urusannya apa gitu loh. Ya urusannya apa. Tapi kalau ibu doa itu kan doa istikharah. Nah kalau ibu doa lagi sujud sebelum salam, itu doa secara global saja. Ya Allah mudahkan urusan anakku yang kuliah. Ya, nah itu di secara umum itu. Kalau ini secara khusus, maka doanya dari Nabi SAW udah dikasih. Jadi kita nggak usah ngarang-ngarang. Tinggal kebutuhannya aja yang dibedakan apa. Ya, jadi tinggal di copy paste. Dari Dokter Bari ya, nomornya maaf, Dokter Bari itu di Mayapada. Ada juga di mana sih? Banyak sih ya. Kalau nanti saya kasih tahu nomornya, saya chatting. Ada lagi Pak? Assalamualaikum Ustaz, setelah sholat tahajud, selain doa setelah tahajud, bolehkah salah satu doa yang kita panjatkan, kita baca doa istikharah juga? Nggak bisa, jadi bisa, tapi tak bisa nggak apa-apa. Habis tahajud, baca doa istikharah. Yang penting sholat 2 rakaat. Penting sholat 2 rakaat, lalu baca doa ini, habis tahajud boleh, habis ba'diyah isya boleh. Yang penting doanya bedanya, ya itu. Kalau saya dulu ngaji di Mayapada itu ada Dokter Bari namanya. Nomornya nanti coba saya share ke ibu-ibu. Tapi ada lagi Pak? Assalamualaikum, doanya apa ya supaya suami lebih giat belajar baca Al-Quran? Apakah boleh dalam bahasa Indonesia? Boleh, nggak apa-apa. Paling gampang Allah Mahdi, sebutin nama suaminya. Itu aja. Allah Mahdi, Allahumma Mahdi, sebutin nama suaminya siapa. Ya, apa artinya Pak Ustadz? Allah Mahdi itu ya Allah berikanlah dia petunjuk. Apalagi? Ini Ibu Vicky tadi yang doa apa? Sebelum sujud, sebelum salam, apakah boleh dibaca di sholat sunnah juga? Tadi sudah kita jawab Pak Ustadz ya. Yang mana ya? Maaf, doa ketika sujud sebelum salam, apakah khusus doa apa Pak tadi? Maaf. Sholat fardu atau semua sholat sunnah juga boleh? Udah tadi ya. Sudah. Udah tadi kan ya. Ibu Vicky ngechat ke saya, mungkin tadi belum mendengar. Jadi doa mau lagi sholat fardu sama sholat sunnah sama aja Bu, boleh di dua-duanya ya. Ya, jadi nggak ada, jangan suka gini. Ini fardu aja, ini sudah nggak boleh kecuali ada dalilnya. Ya, jadi Nabi nggak pernah bilang kalau sholat sunnah aja doanya, nggak pernah Nabi bilang. Nabi bilang secara global setiap dalam sujud, ya berarti global, mau wajib mau sunnah
Lanjut. Untuk doa istiqoroh yang sudah di-share Ibu Erda. Ustadz mohon tanya, bila selesai sholat fardu berzikir juga dicontohkan Nabi, kemudian saya berdoa dengan doa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, apakah diperbolehkan? Ya, ulama berbeda pendapat tentang doa habis sholat, Pak. Ya, ada yang membolehkan berdasarkan riwayat dari Aisyah, ada yang mendoaifkan, ya nggak usah doa, karena yang paling bagus habis doa, habis sholat itu zikir. Kalau mau doanya lagi apa tadi, sujud atau sebelum salam. Ada juga yang bilang boleh, tapi jangan jadi kebiasaan, kadang-kadang saja. Ya, terus ada lagi yang menambahkan habis sholat wajib mah zikir aja. Nah, nanti habis sholat sunnah, ba'diyah, baru Bapak doa gitu loh. Jadi sudah keluar dari waktunya. Ya. Jadi intinya kalau saya lebih senang doa itu lagi sujud sebelum salam antara azan dan qomat. Itu saya paling senang doa itu. Tapi kalau habis sholat saya sibuk zikir. Ya, karena zikir itu adalah doa. Nah, kalau mau doa sekali-kali habis sholat boleh. Doa sekali-kali habis sholat boleh, ya. Ya. Jadi ulama terbagi beberapa pendapat untuk doa habis sholat, ya. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh asal jangan jadi kebiasaan. Nah, kalau ada lagi yang pendapat yang keempat itu boleh, jadi habis ba'diyah, misalnya doa duhur, habis ba'diyah duhur, nah banyakin doa itu Pak. Jadi sudah keluar dari paket gitu ya, sudah keluar dari paketnya. Ayo lanjut. Ustaz izin bertanya, sholat berjamaah wajib bagi orang laki-laki, tapi kalau orang laki tidak mau berjamaah di musola dan di rumah tidak mau berjamaah dengan alasan tidak fasih baca surat Al-Fatihah, takut salah, apakah kita dalam rumah boleh sholat masing-masing? Boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau laki-laki memang nggak fasih baca Fatihahnya, harusnya ke masjid ya Pak. Ya harusnya ke masjid dia. Ya udah ke masjid terus belajar gitu lah. Nah ini udah nggak bisa Fatihah, nggak fasih, sholatnya di rumah juga nggak berjamaah karena merasa kurang pede. Jadi memang termasuk musibah adalah ketika seseorang tidak paham kesalahannya dan dia tidak mau belajar untuk kesalahannya. Maka harusnya kalau dia tahu dia salah, ya dia belajar dong. Gitu. Jadi saya sarankan justru ke masjid. Kemudian belajarlah Al-Fatihah. Gampang belajar Al-Fatihah mah, kalau mau Pak tinggal dengerin murotal aja Al-Fatihah diulang-ulang, ya lama-lama sehari aja dia ngulang-ulang itu Pak, ratusan kali, 100 kali aja itu dia dengerin, nanti juga connect itu langsung. Tinggal mau apa nggak mau dia. Kalau mau dimudahkan, kalau nggak mau ya susah ya. Gitu. Harus belajar itu. Lanjut. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana kalau kita mau mengingatkan, kasih tahu ke teman-teman? Coba ini yang tadi tulisin ya. Saya nomor teleponnya ya. Dokter Bari ya. Coba bisa tulisin nggak Ibu biar saya nggak ngetik. Nanti Pak Pujo tulisin 0813. Bentar Pak. 0813. Ya sebentar. 0813 sebentar Pak. Dokter Bari Pak ya? Ya Dokter Bari 0813 8180. Dokter Bari 0813 8180 96 00. Kembali 0813 8180 9600. Iya. Ya, bilang aja Ustaz Agus gitu. Ya, dia ngaji bagus Pak, ya Masya Allah. Karena orangnya kecil tapi soleh insya Allah amanah. Ya, lanjut. Sampai gimana? Ada lagi pertanyaan? Kalau mengajar di sekolah non-muslim, yayasan agama, bagaimana hukumnya? Ngajar apa? Kalau ngajar yang sesuai profesional dia nggak apa-apa. Ajar matematika gitu Pak ya. Ya nggak apa-apa ya. Bisnis dengan orang kafir tuh nggak terlarang ya Pak ya.
ya, selama yang dijual itu bukan barang yang haram, ya nggak apa-apa. Ya, misalnya saya jago bahasa Inggris, kemudian saya ngajar di mana, ya, di tempat orang yang sekolah yang non muslim, boleh, nggak apa-apa, karena saya mengajar secara profesional, ya, bahkan saya bisa tunjukkan akhlak kita apa di situ, betul, kayak tunjukkan orang muslim itu baik, orang muslim itu apa, care terhadap terhadap manusia, orang muslim itu, wah, pokoknya justru jadi dakwah itu kayak gitu, ya. Lanjut. Bagaimana kalau kita mau mengingatkan, kasih tahu ke teman-teman, Ustadz Halo. Sukibah dan tetap kita dapat bisanya Ustadz. Kita, Oh ya, nggak kebaca Pak, apa nggak kedengaran? di internetnya lagi down. Bagaimana kalau ingatkan atau kasih tahu ke teman-teman, Ustadz dalam kasih kajian dan nggak sesuai dalil dan hadis, apakah itu termasuk hibah dan tetap kita dapat di Internetnya kali ya, di chatting aja mungkin Pak, chat apa, internetnya kurang bagus kayaknya, ya, di chatting aja internet saya taruh, kayaknya lagi bermasalah. mungkin di chatting taruh Pak Pujo, di Ya, chatting ya. ya. Coba saya Itu sakit apa Pak? Baik. sebentar. Kayaknya di chatnya saya udah nggak ada begini Pak. Oke. Karena sempat terputus tadi. Ya udah. Oh ini dia nih. Ada masih ada nih, ada. Coba. Masih ada Mas. Ya, coba saya baca lagi. Bagaimana kalau kita mau mengingatkan ke teman-teman, mungkin maksudnya Ustadz, seseorang lah Ustadz dalam kasih ilmu atau kajian tidak sesuai dalil dan hadis, apakah termasuk hibah? Tidak termasuk hibah, ya. Ya. Tidak termasuk hibah asalkan benar-benar sudah diteliti, ya. Jadi gibah itu ada yang dibolehkan, Pak. Satu, kalau dizolimi sama orang, misalnya Anda dirampas motornya, kemudian Pak Polisi kan nanya, siapa yang ngambil motormu? Nggak boleh gibah Pak Polisi, susah, polisi nggak bisa nangkep itu. Ya, jadi boleh gibah itu kalau dizolimi sama orang. Yang kedua, kita menggibah karena itu orangnya itu sesat gitu lah. Misalnya ada aliran sesat, ya itu boleh. Kemudian yang ketiga, karena orang ini berbahaya, ya berbahaya, ya pemahamannya salah, ya nggak sesuai Quran dan Sunnah, boleh, nggak apa-apa. Tapi seperlunya ya Pak ya, cukup kita bilang jangan deh, ya lebih baik cari yang lain karena nggak sesuai Quran dan hadis. Nah, boleh begitu. Ini jangan kelepasan, apa jadi omongin. Ya, ini kadang-kadang dibumbuin jadinya panjang gitu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ini sudah tadi sholat tobat. Mungkin minggu depan kita bahas ya Pak Ustaz sholat tobat. Bulan depan, maaf, bulan depan. Agama. Zikir pagi, yang paling bagus zikir pagi itu kalau zikir pagi habis subuh sampai terbit matahari. Kalau waktu yang bagus, kalau waktu yang bebas boleh itu sampai tengah hari. Ya, sampai zuhur, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau zikir sore yang bagus habis asar sampai terbenamnya matahari. Kalau nggak bisa juga sampai tengah malam, nggak apa-apa. Taib. Ini ada pertanyaan yang minggu lalu Pastor, ini saya Apa tuh? catat. Taib.
Assalamualaikum, Ustadz mau tanya, benarkah jawaban saya ketika teman saya yang non-muslim bilang, kenapa kamu bilang Tuhanmu langsung namanya, nggak pakai Tuhan seperti saya, Tuhan Yesus. Kemudian saya jawab, Allah itu sudah artinya Tuhan, betul nggak Pak Ustadz? Ya, intinya kita nyebut nama Allah itu banyak, Pak, ya. Bisa Rob, bisa Allah, ya. Ya, Allah itu memang sesembahan, gitu ya. Sesembahan kita adalah Allah. Dan Allah itu adalah nama Rob kita, nama Tuhan kita. Jadi jangan suka disamain nama dia, ya. Ya, kok saya manggilnya Tuhan Anu, itu urusan lu, itu mah agama gua kagak begitu gitu. Saya nyebutinnya Allah, ya. Nah, jadi ya Allah, ya Rahman, ya gitu. Ya, jadi jangan, kalau dia non muslim ya itu urusan lu itu. Kalau di agama saya ya nyebutin ya Allah, karena Allah itu adalah Rob, Allah itu adalah penguasa, Allah itu pengatur, ya. Gak usah pakai nama Tuhan lagi, Tuhan Allah gitu ya, Pak. Ya, kayak malam Lailatul Qadar, udah malam Lailatul Qadar lagi. Malam Lailatul itu kan malamnya artinya malam juga gitu ya. Ya. Jadi cukup ya bilang Allah, ya. Tapi kalau zikir nggak boleh Allah, harus subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Lanjut, Pak. Yuk, 5 menit lagi. Habis setting. Oh, udah. Nggak ada. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Sudah habis Pak Ustadz? Ya, sudah habis ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan segala urusan yang Pak Ustadz buat Bu Uti supaya lancar. Ya, buat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untuk doa yang bersifat khusus silakan Anda nanti doakan Ibu Uti lagi sujud ya, karena doa yang terbaik itu lagi sujud sebelum salam, silakan. Nah, sekali-kali mungkin dibolehkan mendoakan, sekali-kali ya, bolehkan mendoakan secara langsung, ya. Mudah-mudahan dimudahkan urusan budi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma antal alimu bi sarairina fa asliha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi hawaijina faqdiha. Khususan Ibu Uti, la tarannahi sunaitana wa la tabkidna suhaisu amartana izzana bi ta'ah wa la tuzilluna bil ma'siyah ishqalna bika aman siwa qata'anna kulla qatin yaqta'una anka alhimna zikraka wa syukraka wa husni ibadatik. Allahumma shfi Ibu Uti, Allahumma shfi Ibu Uti, Allahumma shfi Ibu Uti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Allahumma htim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sya'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat semuanya semoga dimudahkan ya. Untuk yang Dokter Bari itu ada telepon, ada nomor teleponnya tadi ya, sudah ada, silakan di copy paste. Mudah-mudahan sebagai sebab dan syariat saja, semuanya hanya Allah yang menentukan. Taib, barakallahu fikum. Makasih Pak Pujo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semua atas perhatiannya untuk kajian kali ini. Insya Allah kita lanjutkan kajian di bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sehat? Iya baik, alhamdulillah.